Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini Kamis 9 Juli 2020. Kita mengawalinya dengan Kidung Jemaat 70, lagu yang merupakan fragmentasi kejadian air bah di zaman Nuh. Judulnya adalah Hujan-Hujan, Kidung Jemaat 70. Dan waktu kalau sampai di bacaan ini kita bisa menyanyikan lagu yang mendukung bacaan yang serupa ya. Hujan-Hujan. Mari bersama-sama kita persiapkan diri pada malam hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Tentu saya harap sahabat GKI Gunung Indah rindu untuk menyambut firman Tuhan setelah seharian ini melakukan aktivitas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu. Pada malam hari ini kembali kami mau meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami dimampukan untuk mengamini dan memberlakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita masuk dalam perikop yang baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakub meninggal dan dikuburkan. Kita membaca Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Berkali-kali tegaskan, ini harta milik. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Itu adalah satu ungkapan yang bisa saya berikan kepada sebuah buku, ya, buku renungan yang sampai saat ini bisa sahabat-sahabat GKI Gunung Indah jumpai. Padahal buku ini dari kecil, dari saya masih anak-anak sudah ada, ya. Bukunya waktu itu panjang kalau tidak salah. Nah sekarang buku ya seperti biasa lah, buku renungan begitu. Labelnya apa? Wasiat. Ini jadi tema kita. Wasiat. Wasiat itu apa sih? Wasiat sendiri adalah pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal supaya dijalankan oleh kerabat yang masih hidup. Ya. Pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal untuk dijalankan oleh kerabat yang masih hidup. Pesan ini memang biasanya berkaitan dengan harta, ya. Namun ternyata juga bisa yang lain. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan pada seluruh anak-anak Yakub yang sudah kita baca selama beberapa hari itu sesungguhnya adalah wasiat. Wasiat siapa? Wasiat Yakub pada anak-anaknya. Termasuk juga pesan yang kita baca di malam hari ini. Itu juga wasiat. Kalau yang kemarin wasiat berkat anak-anaknya dan bagaimana keturunannya akan hidup, kali ini terkait dengan pengurusan jenazah Yakub sendiri nanti setelah dia meninggal. Ya, beberapa waktu setelah dia ngomong seperti ini, Yakub mengingatkan bahwa mereka punya tanah pekuburan yang sudah dibeli dari orang Het oleh Abraham, kakek buyut mereka.
Dan disitulah ia ingin dimakamkan. Ini adalah tanah milik mereka secara turun-temurun, bukan pemberian. Dan dia ingin dimakamkan di situ. Dan selama Yakub berbicara menjelang ajalnya, dia berusaha untuk duduk. Ya, kakinya kalau duduk di ranjang kan kakinya ditaruh ngelonjor di bawah gitu ya, dibiarkan tergantung di atas ranjang gitu sampai bawah begitu. Nah, dan ini merupakan perjuangan berat sesungguhnya bagi Yakub, yang demi memberikan wasiat terakhir bagi anak-anaknya, dia berusaha untuk duduk. Nah, karena itulah kemudian ketika waktunya tiba, kakinya kemudian diangkat ke pembaringan. Setelah semuanya selesai, dia sampaikan. Karena dia merasa ini penting, wasiat yang harus diteruskan kepada anak-anaknya. Penting, harus dilakukan oleh mereka. Sehingga sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat perlu menyadari pentingnya sebuah wasiat. Seperti renungan wasiat yang menyampaikan ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan kamu yang masih hidup. Dan Alkitab itu juga merupakan wasiat. Dari siapa? Dari tokoh-tokoh Alkitab, dari tokoh-tokoh iman, tentang pengenalan mereka kepada Allah. Karena itu sahabat GKI Gunung Indah, setialah untuk menikmatinya, setialah untuk membacanya, dan setialah untuk memberlakukan di masa hidup saudara. Kalau saudara melakukannya, saudara akan mengalami damai Kristus. Lakukanlah itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sebuah wasiat penting untuk dilakukan oleh mereka yang masih hidup. Karena kami masih hidup saat ini, biarlah kami juga setia untuk mendengarkan kembali wasiat dari mereka yang sudah mengenal Engkau, yang membagi imannya untuk kami. Mampukan kami untuk menerima dan memberlakukannya di dalam hidup kami. Karena wasiat itu berharga untuk kami kerjakan supaya damai Kristus memenuhi hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan fragmen selanjutnya dari Kidung Jemaat 70, Hujan-Hujan. Kalau tadi ayat 1 dan 2, bait 1 dan 2, sekarang bait 3 loncat ke bait 5. Terimalah pemeliharaan Tuhan yang sudah berjanji pula kepada Nuh dengan pelanginya, yaitu Allah tidak akan menghukum manusia kembali dengan air bah, tetapi Allah rindu untuk memberikan damai sejahtera bagi saudara. Itu kesaksian Nuh, dan biarlah saudara juga memiliki kesaksian tersendiri ketika saudara membaca firman-Nya dan memperlakukannya. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok hari. Amin.